Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Telasila dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B. Di sini saya akan menceritakan 4 kisah orang tua yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, saya akan menceritakan kisah dari Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri yang sangat mulia, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari keduanya mereka melahirkan 2 orang putra yang kelak juga akan menjadi nabi, yaitu Ishak dan Ismail. Saya akan menceritakan kisah dari Siti Hajar. Pada suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan bayi kecilnya Ismail ke sebuah lembah yang gersang. Di sana tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, dan tidak ada manusia. Bayangkan betapa beratnya hati seorang ayah meninggalkan istri dan anaknya di sebuah padang pasir yang gersang. Hajar pun bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun mengangguk pelan. Hajar pun menjawab dengan penuh iman, "Jika ini perintah Allah, Dia tidak akan menelantarkan kami di tempat seperti ini." Ketika bayi Ismail kehausan, Hajar pun berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ia berlari 7 kali hingga akhirnya Allah mengeluarkan air dari tanah. Air itu terus memancar yang sekarang kita kenal sebagai air Zam-Zam. Dari kisah ini kita belajar bahwa Siti Hajar adalah sosok ibu yang teladan. Ia sabar, tabah, dan tawakal kepada Allah. Karena ketegarannya, setiap umat muslim yang melaksanakan ibadah haji ikut meladani langkahnya dengan melaksanakan sa'i. Yang kedua, saya akan menceritakan kisah dari Fir'aun dan istrinya. Aisyah bin Muzahim adalah wanita yang cantik dan baik hati yang kemudian dipinang dan dinikahi oleh Fir'aun. Pernikahan itu berawal bahagia, tetapi kebahagiaan itu berubah setelah Fir'aun menjadi raja yang zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Bani Israel, Aisyah dan keluarganya menemukan Musa di Sungai Nil. Aisyah menolak permintaan Fir'aun untuk membunuh Musa, bahkan ia melindungi dan mengadopsi sebagai anak. Selama membesarkan Musa di istana, Aisyah diam-diam memeluk agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga dia menjadi wanita yang beriman dan taat kepada Allah. Ketika Fir'aun mengetahui keimanan istrinya, ia menjadi sangat marah dan memerintahkan agar Aisyah disiksa secara kejam. Fir'aun memerintahkan algojonya untuk menimpakan batu besar kepada Aisyah di bawah terik matahari. Meskipun Aisyah mengalami siksaan yang hebat, ia tetap teguh pada prinsip keimanannya dan menolak untuk kembali menyembah Fir'aun. Ketika akan dieksekusi, Aisyah berdoa kepada Allah agar dibuatkan rumah di surga baginya. Sebelum batu itu menimpa tubuhnya, Aisyah disebutkan ia melihat rumahnya di surga yang terbuat dari marmer. Setelah itu, ruhnya dicabut sehingga ia tidak merasakan sakit ketika batu itu menghantam tubuhnya. Aisyah merupakan salah satu wanita ahli surga yang paling utama di dalam Islam. Rasulullah pun memuji keistimewaan dan keimanan Aisyah. Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, lingkungan yang buruk tidak menghalangi orang beriman yang hatinya kuat. Yang kedua, iman adalah pelindung setia meski harus menghadapi penguasa zalim. Yang ketiga, keteguhan hati seorang wanita bisa menjadi teladan sepanjang masa. Yang ketiga, ada cerita Nabi Nuh dan istrinya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Nuh alaihissalam hidup berdakwah untuk meluruskan akidah umatnya selama ratusan tahun, tepatnya 950 tahun lamanya. Selama 1000 kurang 50 tahun, Nabi Nuh berdakwah tak kenal lelah kepada umatnya. Tetapi, karena sikap umatnya yang sangat bebal, Nabi Nuh pun hanya memiliki sedikit pengikut. Selama 950 tahun pula, keadaan keluarga Nabi Nuh sangat tidak stabil. Ia hidup jauh dari kemewahan dan bahkan ia hidup sangat sederhana.
Harta yang dimiliki Nabi Nuh habis untuk berdakwah di jalan Allah dan membantu orang-orang miskin. Ia juga tidak mengharapkan apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin baginya untuk mendapatkan penghasilan dari jihadnya itu. Saat ekonomi yang tidak stabil inilah yang memicu istri Nabi Nuh untuk berkhianat kepadanya. Konon disebutkan saat rumah tangga yang tidak stabil, datang seorang nenek yang ingin menyogok istri Nabi Nuh. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh yang durhaka. Ternyata nenek itu adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Istri Nabi Nuh yang durhaka itu tentu menerima dengan senang hati. Akhirnya ia menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi, ia berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk turut berdurhaka kepada ayahnya. Akhirnya janji Allah kepada orang-orang yang durhaka kepadanya pun terjadi. Seluruh bumi dipenuhi oleh air yang muncul dari permukaan bumi dan dari langit. Saat itulah istri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an turut ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir lain. Dari kisah ini kita mendapatkan hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, kedekatan keluarga tidak menjamin keselamatan jika tidak ada iman di dalamnya. Yang kedua, jangan meremehkan kebenaran walaupun orang terdekat yang menyampaikannya. Yang ketiga, setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri di hadapan Allah. Yang keempat, ada cerita dari Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah seorang paman Nabi. Walaupun ia seorang paman Nabi, ia justru menjadi musuh paling keras. Setiap Nabi mengajak orang-orang untuk menyembah Allah, Abu Lahab selalu mengejeknya. Pada suatu hari, ketika Nabi menyuruh keluarganya untuk berkumpul di Bukit Sofa dan menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena aku adalah peringatan bagi kalian." Abu Lahab justru berkata kasar, "Celaka wahai engkau Muhammad, untuk inilah engkau mengumpulkan kami." Tetapi bukan hanya Abu Lahab, istrinya pun ikut berbuat buruk. Dari kisah ini kita mendapatkan hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, harta dan kedudukan tidak ada artinya jika digunakan untuk kesombongan. Yang kedua, kebencian hanya akan menjerumuskan pada kehancuran. Yang ketiga, suami istri bisa saling tolong-menolong dalam hal kebaikan atau keburukan. Pilihannya hanya ada pada kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.